Kebanyakan orang ingin menjadi kaya raya, apalagi dengan maraknya sosial media, di mana banyak banget orang-orang yang pamer, mobil mewah, liburan yang asik banget, rumah yang besar, dan segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang kaya itu memang suka pamer? Ternyata ada juga loh orang-orang yang kaya raya tapi tetap low profile. Mereka ini jago banget menyembunyikan kekayaannya, bahkan kadang kita nggak sadar bahwa mereka itu ternyata miliuner. Konsep ini kita sebut sebagai low profile high net worth atau seni menjadi kaya tanpa flexing. Hidup low profile dengan kekayaan tinggi itu bukan berarti pelit atau mereka menyangkal harta yang dimiliki ya, tapi ini justru tentang prioritas dan kebebasan. Mereka memilih untuk berinvestasi pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan nilai jangka panjang, dan bukannya sekedar memiliki barang-barang mewah yang hanya untuk dipamerkan. Dengan begitu, mereka bisa menikmati hidup dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk perhatian publik dan tekanan sosial untuk selalu tampil wah. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa jadi kaya raya tapi tetap rendah hati? Mari kita bahas sejumlah tipsnya. Yang pertama adalah utamakan investasi dan bukan konsumsi. Ini adalah poin yang paling penting. Orang-orang dengan kekayaan tinggi tapi tetap low profile itu biasanya paham bahwa uang itu seharusnya bekerja untuk mereka dan bukan sebaliknya. Mereka nggak gampang tergoda untuk langsung membeli barang-barang mewah begitu punya uang lebih. Sebaliknya, mereka biasanya mengalokasikan dananya untuk berbagai jenis investasi, misalnya saham, properti, atau bisnis yang berpotensi tumbuh. Mereka melihat uang sebagai alat untuk membangun lebih banyak uang lagi. Bayangkan aja, kalau tiap kalian punya uang ekstra langsung dihabiskan untuk belanja, kapan mau kaya? Beda sama orang yang berpikir jangka panjang dan memilih untuk berinvestasi. Mereka tahu bahwa dengan berinvestasi, uang mereka akan terus beranak pinak bahkan ketika mereka sedang tidur. Tapi kebiasaan ini memang butuh kesabaran dan juga disiplin. Tapi hasil jangka panjangnya bisa luar biasa. Jadi, mulailah dengan mengubah mindset kita dari belanja habis-habisan, kemudian sisanya baru ditabung, menjadi investasi dulu, sisanya baru boleh dibelanjakan. Prioritaskan investasi dan kalian akan melihat bagaimana aset kalian terus bertambah tanpa harus pusing memikirkan gaya hidup yang hedonisme dan bikin boros. Tips yang kedua adalah hindari utang konsumtif. Orang kaya yang low profile itu biasanya punya prinsip anti utang konsumtif. Mereka tahu betul bahwa utang konsumtif itu adalah jerat yang bisa menghambat pertumbuhan kekayaan. Ini artinya mereka nggak pakai kartu kredit buat beli barang-barang yang nggak perlu, nggak akan ambil kredit kendaraan yang cicilannya membengkak, apalagi utang buat liburan atau gaya hidup. Kalau memang belum punya uangnya ya nggak usah dipaksakan. Ini utang konsumtif, beda loh dengan utang produktif. Utang produktif itu contohnya pinjaman untuk modal usaha atau untuk beli properti yang bisa menghasilkan keuntungan lebih besar. Ini sih beda ya, tapi untuk hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat dan tidak menghasilkan apa-apa, biasanya orang yang kaya tapi low profile akan berusaha menghindari hutang seperti itu. Jadi intinya, sebelum membeli sesuatu yang mahal, tanya dulu sama diri sendiri, ini benar-benar penting nggak sih? Memang betul-betul butuh atau hanya ingin saja? Apakah ini akan menambah nilai dalam hidup kita? Atau malah menjadi beban di kemudian hari. Berpikirlah 2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum terjebak dalam lingkaran utang konsumtif yang bisa menggerogoti finansial kalian. Tips yang ketiga adalah punya pekerjaan atau bisnis yang stabil. Memiliki pekerjaan atau bisnis yang stabil dan menghasilkan pendapatan rutin adalah fondasi utama buat orang kaya yang low profile. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan atau investasi spekulatif. Justru, mereka membangun kekayaan dari sumber pendapatan yang konsisten dan bisa diandalkan setiap bulannya. Ini memberikan rasa aman dan memungkinkan mereka untuk terus berinvestasi tanpa khawatir. Pekerjaan atau bisnis yang stabil ini bukan berarti harus menjadi CEO atau pengusaha raksasa. Bisa jadi mereka adalah pekerja biasa yang gajinya lumayan, atau pemilik usaha kecil yang sukses dan terus berkembang. Yang terpenting adalah aliran dana yang teratur dan bisa diprediksi sehingga mereka bisa merencanakan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Jadi, fokuslah untuk mengembangkan karir atau bisnis kalian hingga mencapai titik stabil finansial. Dengan fondasi yang kuat ini, kalian akan punya kebebasan untuk merencanakan investasi dan mencapai tujuan keuangan
tanpa harus terbebani oleh ketidakpastian pendapatan. Tips yang keempat adalah tampil sederhana dan apa adanya. Salah satu ciri khas orang kaya yang low profile adalah penampilan mereka yang sederhana dan apa adanya. Mereka nggak merasa perlu pakai baju branded dari ujung kepala sampai kaki, pamer perhiasan mahal, atau mengendarai mobil sport terbaru. Biasanya, mereka justru bajunya biasa aja, yang penting nyaman dan berkualitas baik, tapi nggak sampai norak banget yang mereknya di mana-mana. Mereka percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari merek yang mereka pakai. Orang-orang kaya seperti ini paham bahwa gaya hidup mewah itu tuh hanya fata morgana ya, dan tidak akan membuat mereka lebih bahagia. Sebaliknya, mereka memilih untuk berinvestasi pada pengalaman, kesehatan, dan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mereka itu cenderung pede dan tidak peduli dengan apa kata orang tentang penampilan mereka, karena yang penting adalah kenyamanan dan fungsional. Jadi, kalau kalian ingin menjadi sultan juga, mulai sekarang coba tampil sederhana aja. Daripada uangnya digunakan untuk membeli baju mewah, tas-tas branded, mending uangnya yaitu tadi, ditabung atau diinvestasikan. Fokuslah pada kualitas dan bukan kuantitas. Dan ingatlah bahwa kesan pertama itu memang penting, tapi bukan berarti harus dengan memiliki barang-barang yang mencolok dan mahal. Tips yang kelima adalah bijak dalam berbelanja. Orang kaya yang low profile itu cenderung bijak dan terencana dalam setiap pengeluaran. Mereka tidak impulsif, dan sebelum membeli sesuatu, mereka akan mempertimbangkan apakah barang itu benar-benar dibutuhkan, apakah ada alternatif yang lebih murah tapi fungsinya sama, dan apakah ini sepadan dengan uang yang akan dikeluarkan. Mereka adalah orang-orang yang senang berburu diskon dan tidak malu untuk menawar harga. Mereka juga cenderung tidak tergoda dengan tren. Mereka lebih suka membeli barang-barang yang timeless, tahan lama, dan punya nilai investasi. Ini berlaku untuk berbagai hal, mulai dari pakaian, perabotan, sampai gadget. Mereka lebih suka memperbaiki daripada langsung beli baru, dan mereka juga tahu barang mana yang worth it untuk dibeli, dan mana yang hanya buang-buang uang. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian mau ke supermarket misalnya, coba bikin daftar belanja, kemudian bandingkan harga, cari promo, dan jangan mudah tergoda oleh diskon. Dengan begitu, kalian bisa menghemat lebih banyak uang yang kemudian bisa dialokasikan untuk investasi. Tips yang keenam adalah menjaga lingkaran pertemanan yang positif. Ini penting loh, soalnya orang kaya yang low profile cenderung berteman juga dengan orang-orang yang punya nilai dan tujuan yang sejalan, dan bukan hanya mau mendekati mereka karena status atau kekayaan saja. Mereka mencari teman yang inspiratif, suportif, dan bisa diajak diskusi hal-hal yang bermanfaat, dan bukannya hanya sekedar bergosip atau pamer harga. Lingkaran pertemanan yang positif akan membantu kita untuk terus berkembang dan menjaga fokus pada tujuan finansial. Dan ini juga penting karena kita akan lebih mau berteman dengan siapa saja tanpa harus terbebani dengan latar belakang mereka. Kita bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan tetap membumi. Kita juga tidak perlu capek-capek memilih teman berdasarkan berapa banyak uang yang mereka punya atau seberapa terkenal mereka. Tips yang ketujuh adalah menjaga privasi. Buat orang kaya yang low profile, privasi adalah aset berharga yang harus dijaga ketat. Mereka nggak suka mengumbar-ngumbar kehidupan pribadi, apalagi detail tentang kekayaan mereka, baik di media sosial maupun cerita ke lingkaran pertemanan di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa terlalu banyak pamer justru banyak mengundang masalah, mulai dari risiko kerampokan, bikin orang iri, sampai tekanan sosial. Mereka sangat hati-hati dalam berbagi informasi tentang pendapatan, investasi, atau aset yang mereka miliki. Bagi mereka, kekayaan itu adalah urusan pribadi yang tidak perlu diketahui banyak orang. Mereka menikmati ketenangan dan kebebasan yang didapatkan dari hidup yang tidak terlalu disorot. Jadi, kalau kalian punya harta lebih, tidak perlulah semua orang tahu, nikmati saja hasil kerja keras kalian dengan tenang dan bijak. Semakin sedikit orang yang tahu tentang detail keuangan kalian, maka semakin tenang hidup ini. Tips yang kedelapan adalah fokus pada pertumbuhan diri. Orang kaya yang low profile itu cenderung haus akan ilmu dan mau terus belajar. Mereka sadar bahwa dunia ini terus berubah, dan untuk tetap relevan, mereka harus terus mengasah kemampuan dan menambah pengetahuan. Ilmunya tidak terbatas soal uang saja, tapi juga soal pertumbuhan diri secara holistik, baik dari segi intelektual, emosional, ataupun spiritual. Ini bisa didapatkan dari membaca buku, ikut seminar, atau bahkan mengambil kursus untuk mengembangkan keterampilan yang bisa mendukung pekerjaan atau investasi mereka.
Mereka melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak akan pernah rugi. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati tidak hanya soal uang, tapi juga tentang kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Tips yang kesembilan adalah rajin berbagi dan berdonasi secara diam-diam. Orang kaya yang low profile itu cenderung punya jiwa sosial yang tinggi. Misalnya saja mereka sering berbagi atau berdonasi, tapi secara diam-diam. Mereka tidak haus publikasi dan juga tidak haus pujian saat membantu sesama. Karena buat mereka, berdonasi adalah bentuk rasa syukur dan juga tanggung jawab sosial yang dilakukan dengan tulus. Bisa jadi kalau mereka kaya banget, punya yayasan sendiri, atau bisa juga mereka secara rutin menyumbang ke berbagai organisasi amal tanpa harus diposting di sosial media. Mereka percaya bahwa rezeki yang didapatkan juga harus bermanfaat untuk orang lain tanpa harus menjadi ajang pencitraan. Jadi, kalau teman-teman punya rezeki lebih, jangan lupa untuk berbagi. Ini juga bisa mengundang keberkahan pada uang dan kekayaan yang kita miliki. Dan tips yang ke-10 adalah menikmati hidup dengan cara yang bermakna. Orang kaya yang low profile itu cenderung mengetahui bagaimana caranya menikmati hidup tapi tanpa barang-barang yang mewah. Mereka bisa jadi suka traveling, tapi nggak harus juga ke tempat-tempat super mewah. Dan nggak juga harus diposting di sosial media ya. Bisa jadi mereka punya hobi tertentu, tapi fokusnya adalah pada pengalaman dan kebahagiaan yang didapat, dan bukan pada biaya yang dikeluarkan. Orang-orang kaya yang low profile juga cenderung menghargai waktu bersama keluarga dan teman-teman, menikmati alam, atau mengembangkan minat pribadi yang tidak harus ada hubungannya dengan uang. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun dari pengalaman dan hubungan yang berkualitas. Jadi, jangan biarkan uang mengendalikan hidup kalian, tapi gunakanlah uang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!